Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, selamat datang di channel Pembi Spot. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang perbengkelan sepeda motor dan mengajak para sahabat, khususnya para pemula, untuk belajar teknik-teknik dasar dari sepeda motor itu sendiri, atau mengenal yang namanya sepeda motor. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh masalah sepeda motor, kita langsung ke materi. Sepeda motor, yang dimaksud dengan sepeda motor, definisi dari sepeda motor itu sendiri ialah suatu alat, media atau sarana yang merubah panas menjadi tenaga gerak. Sedangkan bagian pokok secara garis besar, bagian sepeda motor itu terbagi menjadi 3 bagian. Satu, di sini ya fokus. Jadi pertama itu mesin, kedua rangka, dan yang ketiga itu kelistrikan. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu mesin, komponennya itu apa aja, rangka itu apa aja, dan kelistrikannya itu bagaimana. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini berkembang dan saya juga bisa berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Oke, yang namanya sepeda motor itu bisa disebut juga dengan motor bakar atau motor bensin. Prinsip dari motor bakar sendiri itu dibagi 2, yaitu motor bakar 2 tak dan motor bakar 4 tak. Sedangkan proses dari motor bakar itu sendiri, proses kerjanya, ini mau motor 2 tak maupun motor 4 tak, itu proses kerjanya sama. Jadi pertama, proses kerja daripada motor bakar itu sendiri ada penghisapan, terus kedua itu kompresi, yang ketiga itu pengapian, yang keempat itu usaha, dan yang kelima itu buang. Di sini meren teman-teman bertanya, motor bakar 2 tak itu yang bagaimana, atau motor bakar 4 tak itu yang bagaimana. Motor bakar 2 tak itu ya yang mempunyai 2 langkah atau 2 stroke, sedangkan 4 tak ya 4 langkah atau 4 stroke. Jadi yang dimaksud dengan motor bakar 2 tak, dalam satu siklus terjadi proses penghisapan sampai dengan proses pembuangan. Kembali lagi ke proses penghisapan, dibutuhkan 2 kali gerakan piston dan 1 kali putaran poros sengkol. Sedangkan motor bakar 4 tak itu sendiri, ini sudah saya buatkan sketsa atau penampang. Ini mesin, ini seker, ini crank as, ini kop silinder, ini silinder. Nah, ini motor bakar 4 tak. Dalam satu proses
penghisapan sampai dengan pembuangan, kembali lagi ke proses penghisapan, terjadi atau dibutuhkan 4 kali gerakan piston naik turun dan 2 kali putaran poros engkol. Nah, di sini kedepannya kita akan membahas masalah motor bakar 4 tak. Oke, kita langsung jelaskan mengenai dulu. Dalam motor bakar 4 tak terdapat 4 langkah, yaitu motor bakar 4 tak itu. Jadi motor bakar 4 tak itu ada 4 langkah kerja atau 4 langkah kerja piston. 1. Penghisapan. Ini ada nih. Ini langkah pertama, kita langsung ke sini aja. Saya akan jelaskan di sini yang namanya langkah penghisapan itu bagaimana. Jadi yang namanya langkah penghisapan, ini kita fokus. Gerakan piston ini udah kebayang ya teman-teman. Ini gambar sketsa mesin 4 tak. Ini lubang buang, ini lubang pengabut atau karburator, ini klep, ini ada klep in dan klep buang. Jadi gerakan piston paling atas itu kita sebut TMA. Jadi titik mati atas itu gerakan piston habis di paling atas. Sedangkan titik terendah gerakan piston kita namakan, kalau di dunia otomotif itu namanya TMB atau titik mati bawah. Yang namanya langkah penghisapan di sini saya kasih. Jadi ini piston awal dari langkah kerja motor 4 tak itu pertama terjadi langkah penghisapan. Awalnya dari TMA, ini TMA, piston posisi di atas, dia bergerak turun nyampe titik mati bawah. Nah, ini gerakan ini piston ke bawah, ini ibarat itu namanya langkah penghisapan. Jadi dalam langkah penghisapan ini terjadi proses penghisapan, ini pengabut atau karburator. Nanti kita jelaskan macam-macam karburator. Di sini ada karburator konvensional, karburator ini vakum untuk matic, ya, untuk motor matic. Jadi begitu piston turun, ini bahan bakar yang sudah dicampur dengan udara ini dihisap oleh piston, dan di sini terjadi kevakuman. Terus di sini yang kedua itu langkah kompresi. Sedangkan langkah kompresi itu sendiri bergeraknya piston dari titik mati bawah ini, dia naik mengompresikan bahan bakar yang udah dihisap tadi sama yang bercampur dengan udara, dikompresikan. Tapi catatan di sini klep in, ini ada klep in dan klep masuk. Ini yang mengatur keluar masuknya bahan bakar, ini keluar, ini masuk.
Jadi bahan bakar yang udah diisep sama udara dikompresikan sama piston naik. Tapi di sini ada catatan kondisi clap in dan tertutup, dan di sini terjadi 5 derajat 5 derajat sebelum TMA itu terjadi percikan bunga api dari busi ini, sehingga di sini terjadi ledakan. Nah, ini namanya langkah kompresi. Jadi langkah kompresi bergeraknya, saya ulangi sekali lagi, bergeraknya piston dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, dan sebelum 5 derajat titik mati atas terjadi percikan bunga api. Nah, itu namanya langkah kompresi. Akibat terjadi ledakan di sini, si piston otomatis bergerak ke bawah. Jadi bergeraknya piston setelah terjadinya ledakan dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah itu namanya langkah usaha. Jadi di sini pengapian termasuk langkah sini. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Oke. Dari akibat ledakan, si piston turun ke bawah nyampe titik mati bawah. Ini namanya langkah usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan langkah buang, bergeraknya piston ini dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, clap in kebuka. Jadi ini buang. Sisa dari pembakaran tadi ini dibuang oleh piston. Nah, ini. Jadi bergeraknya piston dari TMB titik mati bawah menuju titik mati atas, kondisi keadaan klep buka. Nah, sisa dari pembakaran ini dibuang. Nah, jadi dalam satu proses ini, proses kerja motor bakar ini bisa dinamakan dengan satu siklus untuk 4 tak. Jadi satu siklus 4 tak. Maksudnya, saya ulangi lagi, proses penghisapan sampai dengan pembuangan kembali, proses penghisapan sampai dengan pembuangan, kembali lagi ke proses penghisapan, dibutuhkan 4 langkah gerakan piston. Nah, ini namanya motor 4 tak. Jadi dasar dari motor 4 tak itu ya ini langkahnya yang dimaksud dengan motor 4 tak. Oke teman-teman, semoga teman-teman mengerti dan paham. Terus jangan lupa nanti dalam video selanjutnya, ini kita namai episode pertama ini. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman belajar mengulang kembali dasar-dasar atau dasar dari sepeda motor itu sendiri. Dasarnya tadi sudah kita jelaskan, bagian pokok dari sepeda motor itu ada rangka, terus ada mesin, dan ada kelistrikan.
Nanti kedepannya dalam video episode kedua kita akan bahas yang namanya kelistrikan. Jadi gimana sistem kelistrikan sepeda motor itu sendiri. Sebelum kita bahas masalah mesin, masalah ini ini pokok kelistrikan. Nanti akan saya jelaskan di sini. Kelistrikan sendiri itu ada terbagi dua. Satu untuk lampu dan kedua untuk hidup mesin. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tonton video berikutnya agar teman-teman mengerti, terutama untuk para pemula. Kalau untuk para yang udah jago, yang master, ya itu ini udah di luar kepala. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.